Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Hadi. Saya dari Budidaya Perairan kelas A, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan sel pada acara 2, di mana pada praktikum yang telah dilaksanakan ada 4 komponen yang diuji atau 4 media. Yang pertama Manihot utilissima, kemudian Ceiba patedendra, Gossypium sp, dan sel epithelium rongga mulut. Langsung saja pada pengamatan penampang melintang untuk Manihot utilissima, sel-sel yang terlihat pada mikroskop memiliki dinding sel yang tebal, ruang sel yang relatif besar, bentuk sel poligonal atau segi banyak, dan sel yang satu dengan sel lainnya tersusun rapi dan rapat dari satu sel dengan sel yang lain, sehingga dari itu bisa dikatakan bahwa Manihot utilissima termasuk sel hewan. Sel bersifat mati sebab yang tampak hanyalah dinding sel, tanpa ada protoplasma, inti sel, sitoplasma, inti, plastid, dan vakuola pengatur kehidupan sel tersebut. Tidak adanya organel-organel sel tersebut membuat tampak kosong sehingga terlihat seperti hanya dinding sel saja. Dinding sel dari bahan suberium sejenis selulosa berlemak. Bagian tengah sel kosong dan di antara sel-sel tersebut terdapat ruang antar sel. Fungsi sel tersebut sebagai pengisi. Baik, pada pengamatan yang kedua atau media yang kedua, yaitu Ceiba patedendra atau disebut juga sel rambut buah. Hasil yang didapatkan bahwa sel ini adalah sel mati dikarenakan tidak memiliki inti sel atau sitoplasma yang merupakan ciri khas atau ciri makhluk hidup. Organel yang terdapat di dalamnya sangat sederhana karena hanya terdiri dari dinding sel, rongga udara, dan antar sel. Sel rambut buah sangat ringan karena berisi rongga udara. Di samping itu, ringannya sel rambut buah terlihat pada saat di udara, di mana sel rambut buah mengapung. Kemudian pada pengamatan yang ketiga, yaitu Gossypium sp, dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan mikroskop dapat melihat bentuk rambut biji Gossypium sp. Sel-selnya memiliki batas-batas yang jelas yang disebut sigma. Selain itu, terdapat seperti adanya lipatan titik tengah dari lipatan tersebut yang kemudian disebut dengan torsi, di mana torsi adalah inti sel yang sudah mati atau sel yang tidak dapat melakukan aktivitas hidup lagi. Torsi ini juga merupakan pengikat antara dua sel. Disinilah sel rambut saling menyatu menjadi kuat. Bagian-bagian dari lain dari rambut biji yaitu dinding sel dan adanya ruang sel. Di dalam sel terlihat kosong, di mana ini menandakan bahwa sel Gossypium sp atau sel kapas adalah sel mati. Kemudian lanjut pada media yang keempat, yaitu sel epithelium rongga mulut. Pada saat pengamatan tidak terlihat adanya dinding sel dan plastid, maka dari hasil itu bisa dikatakan bahwa sel epithelium rongga mulut termasuk sel hewan. Sel ini memiliki bentuk tidak beraturan dan batasan-batasan antara sel dan satu dengan yang lainnya itu kurang jelas atau kurang nyata. Hal ini disebabkan karena sel epithelium rongga mulut yang tidak memiliki dinding sel yang berfungsi untuk memberikan bentuk pada sel. Adapun perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan dilihat dari sentriolnya bahwa sel tumbuhan tidak memiliki, sedangkan sel hewan memiliki sentriol. Kemudian pada sel tumbuhan terdapat sitokinesis, sedangkan di sel hewan tidak ada
pembentukan dinding sel. Kemudian yang ketiga, di sel tumbuhan tidak ada pembatasan pertumbuhan, sedangkan di sel hewan terdapat batasan pertumbuhan. Kemudian di sel tumbuhan selnya itu lebih besar, sedangkan di hewan itu selnya kecil. Dari segi sentrosom, di tumbuhan memiliki sentrosom, sedangkan di hewan tidak memiliki. Kemudian dari segi plastida, di mana tumbuhan memiliki plastida sedangkan hewan tidak. Kemudian dari segi pokola dari tumbuhan itu cukup besar, sedangkan pokola untuk hewan itu cukup kecil. Dimana juga tumbuhan memiliki membran sel, sedangkan hewan tidak memiliki membran sel. Dan pada tumbuhan tidak adanya lisosom, sedangkan di hewan terdapat lisosom. Itulah beberapa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan yang didapatkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.